warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa semua, kita masih dapat bertemu meskipun dalam ruang digital yang memisahkan kita karena adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, pada pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan pertama kita telah membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang menjadikan dasar daripada ekonomi Islam yang hari ini berkembang menjadi sebuah lembaga, menjadi sebuah paradigma, menjadi sebuah metodologi, menjadi sebuah ilmu, dan menjadi sebuah pemikiran yang sangat cepat berkembangnya. Tapi itu semua kita harus ingat bahwa pasti ada sejarah yang menjadi dasar daripada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal ini ekonomi Islam. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa atau pada periode Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perniagaan atau aktivitas ekonomi sudah berkembang. Jadi masa sebelum Nabi Muhammad sendiri sebenarnya aktivitas ekonomi itu sudah berjalan. Tetapi sebelum Nabi Muhammad pasti jelas bahwa di situ belum ada yang namanya landasan Islam atau nafas Islam atau etika Islam dalam melakukan bisnis atau aktivitas ekonomi. Maka dari itu, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai berdakwah atau sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah kemudian aktivitas ekonomi itu menjurus kepada nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus untuk liutamima makarimal akhlak, pertama di situ. Karena itu periode pemerintahan Nabi Muhammad ini berjalan atau berkisar antara rentang waktu 610 sampai 632 Masehi ya. Nah, dalam rentang waktu 20 tahun ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman dan juga sebagai orang yang menjadi role model kita, beliau telah mencoba untuk membuat fondasi yang kuat tentang apa itu ekonomi Islam. Nah, salah satu ayat yang menarik di sini adalah surat Quraisy, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dalam pandangan sarjana barat dan juga dalam pandangan sarjana Islam, surat ini kemudian muncul banyak perdebatan tentang awal mula daripada suku-suku Quraisy yang kita ketahui merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan aktivitas perdagangan. Awal mulanya kapan sih? Karena memang nalar dan juga keinginan daripada orang-orang Quraisy itu mentalnya adalah mental niaga, mental melakukan perdagangan, melakukan
penjelajahan di belahan dunia untuk melakukan tukar menukar barang. Kalau kita sekarang hari ini menamakannya dengan aktivitas ekonomi atau perniagaan. Nah, Nabi Muhammad SAW sejak kecil sendiri pun sudah diajarkan oleh keluarganya, oleh Abu Thalib, pamannya yang menjadi ayah asuhnya atau orang tua asuhnya, mengajarkan beliau untuk berdagang. Kemudian Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan bermudharabah dengan Siti Khadijah, melakukan perjalanan ke Syams untuk berdagang. Nah, itu salah satu adalah merupakan sebuah aktivitas ekonomi. Itu pra kenabian. Nah, setelah kenabian atau pasca kenabian, Nabi Muhammad SAW juga melakukan banyak reformulasi tentang aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi ini tidak serta-merta kemudian hanya diatur oleh institusi atau konstitusi yang non-Islami. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu, menerima wahyu, beliau menjalankan konstitusi Islam untuk melakukan perdagangan. Nah, sebenarnya prinsip daripada ekonomi Islam di dalam Al-Quran sendiri itu ada sekitar 7 yang harus kita pahami. Jadi teman-teman mahasiswa harus tahu betul tentang fondasi ini, tentang ekonomi Islam yang berdasar pada Al-Quran, dan itu secara eksplisit dan juga implisit terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Allah adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut dari alam semesta. Nah, hal ini merupakan sebuah pernyataan bahwa segala hak milik yang ada di dalam alam semesta ini hanya milik Allah. Kita sebagai hambanya ini adalah mengelola. Nah, ekonomi Islam itu salah satunya adalah mengelola itu dengan bersumber pada doktrin-doktrin Al-Quran, doktrin-doktrin Sunnah, dan juga para sahabat dan juga ijma para ulama. Karena apa? Karena dengan itu kemudian konstitusi Islam, dalam hal ini ekonomi Islam, dapat berjalan. Karena apa? Karena subjeknya Allah, objeknya adalah para hambanya atau umatnya, atau dalam hal ini umat Islam. Nah, kemudian kita bicara nomor 2, yaitu manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya. Nah, di sini kita dijadikan objek dalam hal ekonomi Islam. Kita menjalankan, mengelola, memanajerial setiap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam, baik itu jual beli, baik itu akad salam atau mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Kita mengelola itu untuk menciptakan manusia yang memimpin di muka bumi ini atau menjadi khalifah. Nah, kemudian yang nomor 3, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah. Oleh sebab itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya. Nah, di sini jelas Islam menganjurkan untuk memperhatikan satu dan yang lainnya. Jadi umat ini dalam tinjauan ekonomi Islam Al-Quran itu harus bisa dikelola. Pendapatannya itu harus dikelola. Jadi keadaan antara umat yang satu dan yang lainnya itu tidak timpang. Jadi para mahasiswa misalnya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, Islam di sini mencari solusi jalan tengah. Bagaimana yang kaya ini membantu yang miskin ini bisa
membantu yang kaya. Ada yang namanya sistem kerja. Ekonomi Islam masuk dalam hal itu, institusinya. Nah, kemudian yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Nah, ini sebuah etika Islam yang termanifestasi dalam ekonomi Islam untuk merawat umat ini. Jadi, saya bilang di awal tadi bahwa ekonomi Islam itu objeknya adalah umat. Maka umat ini harus mau bergerak. Meskipun objek, tetapi kita diberi kekuatan untuk berpikir bagaimana mengelola. Nah, jadi kalau saya katakan objek subjek. Nah, ini yang harus para mahasiswa pahami, bahwa objek itu tidak serta-merta kemudian menjadi objek, tetapi dia juga bisa menjadi subjek dengan mengelola itu. Nah, kekayaan kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada yang namanya institusi Baitul Mal, ya, rumah harta atau rumah uang atau tempat untuk mengumpulkan uang atau sebuah institusi kesejahteraan kalau saya bilang sekarang. Nah, disitulah kemudian dikelola uang yang masuk dari hasil pajak, jizyah, kemudian ada takzir misalnya dan lain sebagainya, itu dikelola, ada zakat, ada infak, ada sedekah, dikelola uang itu kemudian bisa didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan. Nah, siapa yang dibebani? Zakat ini kalau misalnya orang kaya punya banyak emas misalnya, itu kan ada nisab, ada nisab. Nah, di situ nanti yang kaya membayar zakat, yang miskin menerima zakat. Jadi kekayaan ini berputar. Ekonomi Islam itu mengatur tidak hanya dalam bentuk doktriner saja, tetapi lebih ke praktikalnya juga. Nah, kemudian yang kelima adalah eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan. Nah, ini yang menjadi penting karena riba itu adalah sesuatu yang diharamkan di Al-Qur'an, ya. Wa ahallallahul bai'a wa la harramar riba, ya. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa aktivitas perniagaan atau aktivitas ekonomi itu memang dianjurkan. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi ini ternyata memang memberikan efek yang sangat luar biasa daya ledaknya kepada umat. Oleh karena itu Nabi berdagang. Nah, di sini kemudian kita akan masuk dalam nalar dan logika kita bahwa yang namanya ekonomi itu harus dikelola dengan baik. Harus dikelola dengan baik. Dan Nabi sendiri, Nabi Muhammad dalam sejarahnya, seperti yang ayat Quraisy tadi itu mengatakan bahwa nenek moyangnya Muhammad itu dari dulu udah berdagang. Di saat musim panas dan di saat musim semi atau musim gugur, musim dingin, tidak mengenal waktu. Maksudnya tidak mengenal waktu, dia itu menjelajah ke berbagai belahan dunia untuk mendapatkan barang yang dia tidak punya dan menukarnya dengan barang yang dia punya. Itu termasuk transaksi ekonomi. Contoh lagi, membeli dengan cash, dengan membeli dengan tempo dalam berdagang itu juga berbeda efeknya. Karena wa ahallallahul bai'a wa harramar riba ini menjadi penting doktrin ini. Nah, ekonomi Islam secara pemikiran dan secara teologis itu harus bersambung ke situ. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik kita di dalam kehidupan ekonomi Islam hari ini, ya. Nah, itu pembahasannya akan sangat panjang. Nah, kemudian yang keenam, menerapkan sistem warisan Islam. Nah, ini Al-Quran ini luar biasa. Jadi karena warisan itu merupakan harta yang harus dikelola dan ini memiliki nilai ekonomis, maka dari itu Al-Quran mengaturnya bahwa laki-laki itu harus 1/2, perempuan sekian,
terus ini sekian, sekian, sekian. Nah, ini apa? Untuk menyejahterakan umat. Jadi biar pembagian harta itu bisa terdistribusi dengan baik. Nah, kalau kita melihat hari ini ekonomi Islam itu harus bisa menjadi sebuah lembaga institusi yang dan juga lembaga pemikiran yang bisa mendistribusikan ide dan juga etika Islam kepada kehidupan perniagaan aktivitas ekonomi kita hari ini. Nah, kemudian yang terakhir nomor 7 itu tentang nalar ekonomi di dalam Al-Quran, yaitu menerapkan berbagai bentuk sedekah. Nah, ini penting. Sedekah atau sodakoh itu adalah sebuah landasan atau sebuah pendorong lah saya bilang. Pendorong yang bisa memberikan kemaslahatan lebih besar. Contoh orang kaya tadi saya bilang di depan. Orang kaya itu kalau misalnya tidak sedekah, dia kaya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Nah, di sini kemudian ada istilahnya filantropi atau kesejahteraan yang bernafaskan Islam. Nah, ekonomi Islam ini bukan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi sosialis. Ekonomi kapitalis yang kaya terus kaya, ekonomi sosialis yang kepemilikan tidak ada. Nah, ekonomi Islam secara pemikiran, secara doktriner itu berada di tengah itu semua, menembus daripada ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Maka dari itu kepemilikan ada, harus ada. Tetapi untuk menjadi yang paling kaya ini juga boleh, tetapi harus ada aturannya, kan kayak gitu kira-kira. Nah, ekonomi Islam ada di situ. Nah, itu semua kemudian berkembang secara ijtihadiyah oleh para ulama dan juga berkembang hingga hari ini ada yang namanya lembaga-lembaga ekonomi dan juga lembaga-lembaga sosial ekonomi. Nah, di masa pemerintahan Rasulullah, ini kita juga harus tahu, pemerintahan Rasulullah itu yang hanya berlangsung sepanjang atau selama 20 tahun ini, sebenarnya juga harus kita lihat bahwa apa saja sih kontribusi yang paling utama dalam pemerintahan Rasulullah ini terkait dengan ekonomi Islam. Ya, nah itu semua kita harus melihat di dalam sektor real, ya, sektor real bahwa sektor yang tidak bisa dipisahkan ya daripada ekonomi Islam. Jadi ini yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam hal ini para mahasiswa harus bisa melihat peluang tentang ekonomi Islam ini sendiri, tentang keuangannya, tentang sektor-sektor yang selalu menjadi sebuah masalah atau krisis keuangan. Nah, itu semua kemudian masuk lagi dalam terma ekonomi Islam ini, bahwa Rasulullah juga berusaha membangun aktivitas ekonomi bagi masyarakat Arab kala itu, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Seperti beliau membangun pasar, ya, membangun pasar, oke, membangun pasar sebagai sebuah pusat daripada peradaban ekonomi yang terintegrasi dengan membangun masjid. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya membangun masjid sebagai sebuah tempat untuk mengadakan forum bersama. Jadi awal pemerintahan Islam oleh Nabi Muhammad SAW ini selain menggairahkan aktivitas ekonomi, beliau juga menggairahkan aktivitas ibadah. Ini semua terintegrasi antara membangun masjid utama sebagai sebuah simbol kejayaan Islam, pemerintahannya, juga di dalam masjid itu, di sekitarnya terutama, dan juga di beberapa tempat dekat-dekat masjid itu ada pos pasar yang merupakan
yang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, ini semua sebenarnya sebagai sebuah bentuk role model yang harus kita tiru hari ini. Tapi sebenarnya di masjid-masjid yang sudah ada hari ini pun juga ada seperti itu. Seperti misalnya di masjid gede ya, Kauman di Yogyakarta. Kemudian di masjid agung-agung, di masjid-masjid gede di Pulau Jawa ini nih. Biasanya masjid itu terletak di dekat alun-alun. Alun-alun itu ruang publik masyarakat, masjid ruang publik ibadah. Nah, di sekitar masjid dan juga alun-alun di pinggirannya itu biasanya ada ruang publik aktivitas ekonomi. Banyak pedagang. Nah, banyak pedagang. Itu sebenarnya adalah konsep yang ditiru orang masa kini, yang ditiru dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memang benar-benar melihat hal itu sebagai sebuah sistem yang bisa mengatur terhadap aktivitas ekonomi. Jadi ekonomi jalan, ibadah juga jalan, bersosialisasi juga jalan, kan seperti itu. Nah, kemudian pada awal pemerintahan Islam juga dilanjutkan dengan yang namanya membuat konstitusi negara. Nah, di sini ada yang namanya Piagam Madinah yang mengatur tentang bagaimana relasi antara muslim dan non-muslim, bagaimana mengambil pajak ya, kepada jizyah ya dalam hal ini kepada para non-muslim atau kufar dan lain-lain. Itu kemudian itu salah satu bentuk kepedulian negara terhadap kaum lian yang juga untuk membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ kemudian nanti akan tercipta yang namanya kedamaian dalam negara. Jadi hidup harmonis. Jadi ekonomi Islam itu harus bisa menjadikan masyarakatnya itu hidup dalam harmonis. Karena apa? Kalau tidak harmonis, kita tidak bisa giat bekerja. Kita tidak bisa berbuat baik kepada karyawan. Yang ada hanya kita saling menjegal satu dan yang lainnya. Kan seperti itu. Jadi ketika hidup harmonis itu sudah tercipta di masa Rasulullah ketika itu, maka aktivitas-aktivitas ekonomi juga akan berjalan lancar. Karena kalau misalnya negara chaos, sebagaimana di negara Timur Tengah hari ini, sebut saja Libya, Syria, kemudian ada yang Irak, Afghanistan. Ketika negara mereka itu chaos, ekonomi juga akan turun, akan tidak bergairah, karena mereka memikirkan hal yang lain, bukan lagi meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi bagaimana bisa hidup saja ketika itu, selamat dari baku tembak dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus bisa kita rawat ya di Indonesia ini terutama. Nah, kemudian mengeluarkan hak dan kewajiban warga negara. Saya bilang di awal tadi bahwa di dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya hak milik. Hak milik itu ada. Karena apa? Itu akan berbeda dengan yang namanya ekonomi sosialis yang mengedepankan kepemilikan bersama. Nah, ini sangat tidak setuju. Karena ketika ada hak milik, maka ada sesuatu yang tidak boleh ditabrak oleh orang yang lain. Misalnya saya punya rumah, hak saya itu rumah, hak milik saya, dan orang lain itu tidak bisa memiliki rumah saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kewajiban dalam bingkai warga negara. Karena ekonomi itu sangat bergantung atau aktivitasnya itu sangat tergantung dengan yang namanya negara, adanya konstitusi dan lembaga, kemudian menyusun pertahanan negara. Jadi ketika itu awal pemerintahan Islam itu adalah awal mula daripada
Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara lebih komprehensif lagi. Nah, di situ butuh yang namanya penyiapan pasukan untuk melakukan ya dalam istilah sekarang invasi atau mengajak kepada umat atau bangsa lain ikut ke dalam konstitusi atau negara Islam, masuk Islam lah dalam hal ini. Nah, di situ biasanya ada perundingan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian perlu adanya penyusunan pertahanan negara. Karena apa? Pertahanan negara dan alutsistanya itu sangat penting bagi keberlangsungan untuk keharmonisan kedamaian dalam negara. Maka dari itu penting aktivitas ekonomi atau pendapatan ekonomi ini untuk menopang daripada pertahanan negara. Nah, kemudian meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Islam. Nah, sistem dasar keuangan Islam ini luar biasa ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau menciptakan sebuah etika bisnis, seperti satu, menghindari hutang. Jadi umat muslim itu kalau bisa ya jangan hutang lah. Kalau bisa jangan hutang, dan kalaupun terpaksa hutang itu ya harus dibayar. Harus dibayar. Nah, sebagaimana cerita ada ya apa Nabi itu, di zaman Nabi itu juga sudah ada yang namanya korupsi ya. Sebagaimana waktu itu sudah ada korupsi, kemudian ada hutang itu sudah ada. Wong Nabi sendiri juga hutang, tetapi Nabi juga menganjurkan untuk tidak hutang. Karena apa? Karena ketika hutang itu kita akan terikat dengan hutang itu, yang akan membuat kita tidak bisa mengembangkan diri lagi. Nabi itu pernah hutang kepada seorang Yahudi ya, sebagaimana hadis itu ada innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtarata amami yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dzir'an min hadidin. Yang artinya kira-kira bahwa Nabi Muhammad kala itu pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, kredit dibayarnya, dan beliau menggadaikan baju besinya. Kemudian Nabi Muhammad membayarnya dengan baju besinya. Nah, memang harus menghindari hutang, karena berhutang itu bisa menjadi susah juga. Tapi kalau untuk kesehatan sebuah lembaga misalnya, dan itu juga memang diharuskan hutang, dan juga itu bisa memberikan kemaslahatan, ya tidak masalah untuk hal itu. Nah, kemudian ada yang namanya dasar-dasar keuangan seperti ihya'ul mawad wal iqta'. Nah, ini adalah menghidupkan tanah-tanah. Jadi kepemilikan lahan itu salah satunya adalah bagaimana para masyarakat muslim, komunitas di masa Nabi Muhammad SAW itu menghidupkan lahan yang mati dan belum pernah ditanami sebelumnya, itu dihidupkan dengan ditanami segala macam sayur-sayuran misalnya, atau tumbuh-tumbuhan untuk bisa memberikan manfaat. Nah, di sini kemudian ada yang namanya ikto. Ikto itu adalah distribusi distribusi tanah gersang, lahan tambang dan air kepada individu untuk kepentingan tertentu. Jadi menyuplai kebutuhan air, menyuplai kebutuhan pupuk lah katakanlah dalam istilah sekarang itu untuk kemaslahatan daripada ihya'ul mawad tadi. Nah, di situ hak milik, karena dulu itu tanah itu kan tidak ada sertifikat, dan hak miliknya itu juga tidak jelas. Maka banyak juga tanah-tanah yang tidak bertuan. Maksudnya tidak bertuan dalam kacamata awal pemerintahan Islam itu adalah tanah yang tidak dimanfaatkan oleh orang. Misal saya
itu sudah punya lahan dan saya manfaatkan, berarti itu hak milik saya. Tetapi ada juga tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Nah, di situ belum ada pemiliknya. Nah, maka dari itu man ahya ardhon maitatan fahiyalahu. Maka barang siapa yang menghidupkan atau memanfaatkan tanah yang mati atau tidak punya pemilik, maka tanah itu miliknya. Jadi ketika itu hak milik sangat mudah sekali. Hak milik, pokoknya saya misalnya mengelola lahan kosong ini yang tidak pernah dikelola dan itu menghasilkan, maka itu punya saya. Nah, itu salah satu dasar-dasar ekonomi zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang namanya larangan riba, ya. Saya bilang di awal tadi, ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kemudian ada keuangan publik, ya. Keuangan publik. Jadi setiap pemerintahan membutuhkan biaya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, di awal hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika di Madinah itu tidak punya anggaran yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, sumber-sumber keuangan itu diupayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Saat itu memang salah satunya Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu kan orang kaya, ya, juragan lah, konglomerat dalam kalau zaman sekarang itu. Jadi beliau mau banyak memberikan bantuan untuk ini salah satu dasar, ya, dasar daripada keuangan negara, bahwa itu hadiah juga bisa. Nah, kemudian ada ghanimah, ya, pemasukan atau sistem keuangan negara jika awal-awal itu ada ghanimah, jadi rampasan perang. Kemudian ada fai. Nah, fai ini fa'a ya fi'u, ya, dari ya fi'u yang berarti harta yang diperoleh dari seorang muslim tanpa adanya peperangan. Nah, ketika itu untuk menjalankan roda pemerintahan memang perlu adanya banyak sokongan dana. Nah, itu salah satu merupakan sistem keuangan. Kemudian jizyah, ya, pajak dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang pasti nanti teman-teman mahasiswa bisa temukan dalam hasanah fikih klasik, ya, bahwa coba kita melihat di Fiqhus Sirah itu juga banyak sekali tentang bagaimana kan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan reformulasi dan rekonstruksi pemerintahan, dalam hal ini sistem keuangan, dengan salah satunya itu tadi ada jizyah, ada kafarah, ada kharaj, kemudian ada ada fae, kemudian ada ada ghanimah dan lain-lain. Itu dikelola untuk pengembangan daripada negara, karena tidak bisa itu semua negara itu tidak bisa berdiri kalau misalnya keuangannya itu tersendat. Nah, maka dari itu penting adanya sistem-sistem yang membangun daripada sistem keuangan yang menyokong daripada pemerintahan. Jadi Nabi Muhammad dikala awal daripada pemerintahan Islam itu juga sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi, dalam hal ini ekonomi politik, ya, kebijakan ekonomi. Dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai ekonomi Islam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad saat itu sudah menerima wahyu daripada Allah untuk menjalankan konstitusi Islam. Nah, kemudian di masa pemerintahan Islam itu juga berkembang, ya, aktivitas ekonominya berkembang. Sebagaimana adanya, kalau kita lihat di sini ada 4, ya, larangan najisi, larangan bait, kemudian larangan tolakil ruba, dan kemudian ada larangan ikhtinas dan ikhtikar. Tapi kalau kita melihat daripada itu, kita akan bicara tentang masa pemerintahan Islam, bagaimana roda-roda ekonomi ini sudah mulai, ya, ada kelembagaan sistem keuangannya, seperti pengelolaan keuangan sosial, ya. Jadi kita harus tahu bahwa ada pengelolaan keuangan sosial dan juga ada pengelolaan keuangan
pendapatan negara, ya. Nah, ini penting. Di masa pemerintahan Islam itu ada dua juga, itu tadi saya katakan. Pengelolaan keuangan sosial atau filantropi untuk kesejahteraan, dan juga pengelolaan keuangan kelembagaan untuk menyokong negara. Nah, ini ya salah satunya dalam keuangan Islam, dalam keuangan sosial itu ada yang namanya infak, sodakoh, zakat, dan wakaf. Nah, 4 hal ini sebagai bentuk pengelolaan negara terhadap sistem keuangan sosial. Nah, karena apa? Karena infak, sodakoh, zakat, dan juga wakaf itu kepentingannya bukan untuk individu, tetapi kepada yang lainnya atau individu yang lainnya atau secara sosial. Karena apa? Karena zakat itu dikeluarkan oleh orang kaya, diterima oleh orang miskin. Kemudian wakaf untuk digunakan secara bersama. Kemudian infak sedekah sama dengan zakat, diberikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan aktivitas kelembagaan secara formal itu kan lebih kepada penyokongan untuk roda pemerintahan, ya. Sebagaimana kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini ada kelembagaan, ya. Ada kelembagaan sebagaimana Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini adalah lembaga yang berfungsi sebagai kas negara, Kementerian Keuangan lah dalam hal ini. Nah, Baitul Mal ini lembaga yang menjalankan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum setiap warga, baik muslim maupun non-muslim yang hidup di bawah bendera agama Islam atau negara Islam. Nah, di sini sebagaimana kita tahu ada pengaturan anggaran, pendapatan dan belanja negara seperti APBN, ya. APBN tadi, kemudian ini semua dikelola oleh Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu mengelola keuangan sosial juga keuangan kelembagaan. Mengelola APBN, mengelola APBD kalau sekarang, ya. Kemudian itu terus berlanjut pada masa-masa Khulafaur Rasyidin. Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu semua terus berlanjut. Kemudian selain Baitul Mal ada Al-Hisbah. Nah, Al-Hisbah ini didirikan Rasulullah untuk mengembangkan sistem keuangan Islam atau sistem ekonomi Islam sebagai apa? Institusi pengawasan pasar. Ya, institusi pengawasan pasar yang didirikan untuk menghadirkan suasana pasar yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau hari ini ada Badan Pemeriksa Keuangan, terus ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain. Nah, di sini yang diawasi apa? Yang diawasi praktik-praktik yang disyariatkan oleh Islam. Maksudnya dilarang oleh seperti riba nasi'ah, riba fadl. Nah, di sini pernah Nabi itu menegur sahabat Bilal bin Rabah ketika itu terhadap ketidaktahuannya Bilal tentang melakukan perdagangan riba. Dalam hal ini perdagangan kurma. Jadi kurma bagus ditukar kurma jelek, seperti itu loh. Nah, kemudian ini menjadi institusi yang bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Jadi teman-teman mahasiswa jangan kaget kalau hari ini juga ada banyak otoritas yang mengawasi sistem keuangan atau keuangan lah dalam bingkai institusional, ya, karena memang institusi-institusi itu sudah ada ketika zaman Nabi, kebijakan fiskalnya, ya. Kemudian ada istilahnya ekonomi moneter, ya, di zaman Nabi Muhammad itu juga sudah ada. Jadi ada yang namanya alat pembayaran. Nah,
kita harus tahu, atau mata uang lah dalam hal ini. Di zaman Nabi ya dinar dan dirham. Nah, di situ menjadi penting ya, menjadi penting bahwa alat ukur sesuatu untuk mewakili kita dalam menghargai sesuatu itu harus ada alat tukar uang dalam hal ini. Karena apa? Karena setiap barang itu pasti ada pricing, ada harganya yang ditentukan oleh demand, dan pasti ada supply atau penawaran. Sehingga penetapan harga ya, penetapan harga oleh pemerintah itu tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi ekonomi moneter. Jadi negara di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak menentukan harga daripada barang dan jasa di pasar. Nah, oleh karena itu sangat penting. Jadi itu semua diserahkan kepada umat, kepada para penjual dan pembeli, karena hal ini sudah menjadi otoritas mereka yang melakukan aktivitas perdagangan. Nah, menjadi penting ya. Kemudian untuk itu semua, pengelolaan keuangan di masa Nabi Muhammad SAW dan perkembangannya adalah lebih kepada infrastruktur, sebagaimana sekarang ya, ada salah satunya infrastruktur, dan juga membangun sebuah paradigma nalar ekonomi syariah atau ekonomi Islam, sistemnya yang dibangun untuk kemudian dilanjutkan pada generasi sesudahnya. Nah, yang hari ini kemudian di dalam bingkai Indonesia sendiri ada yang namanya ekonomi Islam. Ekonomi Islam di Indonesia sebagaimana ada bank-bank syariah, kemudian ada lembaga keuangan syariah dan lain-lain. Semua itu sebenarnya termasuk tidak lepas daripada sejarah yang sudah ada, bahwa Nabi Muhammad sendiri itu sudah memulai itu semua, bahwa sebagaimana keuangan syariah yang yang dibingkai dalam bentuk transaksi perniagaan, itu semua sudah diflurkan oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun. Nah, di pertemuan depan Pak, kita akan membahas tentang di pertemuan ketiga itu kita akan membahas tentang pola daripada pengembangan sejarah perkembangan ekonomi Islam di masa Khulafaur Rasyidun, terutama Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian di pertemuan selanjutnya ada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, itu akan kita bahas, kita kupas satu persatu. Karena apa? Karena itu semua yang pada akhirnya nanti akan mengerucut pada sistem perekonomian kita hari ini, sistem perekonomian Islam kita hari ini. Karena sifat daripada ekonomi itu adalah ijtihadiyah. Karena ibadah muamalah itu adalah ibadah yang haram ketika tidak ada dalil, ya. Kalau ibadah ibadah mahdhah itu kan sesuatu yang haram, ketika tidak ada dalilnya, ya. Kalau muamalah itu kan boleh selama tidak ada dalil yang tidak memperbolehkannya, kan seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan ijtihad selalu terkait dengan perkembangan daripada pemikiran ekonomi Islam. Oleh karena itu saya memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa semua bahwa dalam perkembangan sejarah perkembangan ini saya minta review terkait dengan sejarah perkembangan ekonomi Islam yang
ada pada masa Nabi Muhammad, seperti misalnya studi kasus ya. Kita lebih kepada studi kasus. Misal studi kasusnya wakaf sumurnya Utsman bin Affan yang dikelola dan awet hingga saat ini ya. Itu kan ada ya, wakaf daripada sumur Utsman bin Affan yang sekarang itu tepat berada di mana? Di kota Makkah ya, di kota Makkah. Tanah wakaf ini kemudian menjadi wakaf produktif. Nah, saya mau teman-teman mahasiswa ini nanti membuat sebuah tinjauan lebih dalam terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Nabi yang lebih pada studi kasus. Misalnya, keuangan Islam atau keuangan syariah yang hingga hari ini masih berjalan misalnya, seperti lembaga bank syariah. Nah, itu studi kasus yang hari ini. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu sebagai kita harus melakukan komparasi. Nah, di situ. Jadi studi kasus yang dikomparasikan. Misalnya di masa Nabi Muhammad itu lembaga pengelola atau lembaga pengelola uangnya itu ada Baitul Mal, kemudian di sekarang itu ada apa. Nah, itu nanti dilihat seperti itu, dibuatlah kira-kira satu halaman, tulis ketik komputer, spasi 1,5, nanti dibuat analisisnya bahwa ada komparasi ya, komparasi perbandingan bahwa dulu di masa Nabi itu seperti ini. Terus di masa sekarang misalnya lembaga keuangan syariah itu begini, berarti perbedaannya ini, terus persamaannya ini, terus perkembangannya secara ijtihadi seperti ini. Nah, jadi karena ini adalah sebuah pemikiran ijtihadiyah, maka perlu kita harus menggali bahwa perkembangannya apa sih. Nah, jadi mahasiswa harus tahu itu sebagai salah satu bentuk pemahaman kita terhadap konsep sejarah perkembangan ekonomi Islam di masa Nabi Muhammad hingga hari ini. Bukan hingga hari, tapi dikomparasikan dengan realitas hari ini. Nah, itu yang mungkin saya tugaskan kepada Pak semua mahasiswa. Semoga para mahasiswa sekarang paham terkait dengan tugas komparasi itu, dan saya sangat berharap 3 atau 4 hari ke depan tugas-tugas tersebut sudah bisa dikirimkan melalui email sebagaimana biasanya ke email pribadi saya. Dan untuk terakhir, bahwa para mahasiswa juga harus terus melakukan kajian ya, membaca tentang banyak referensi ya, terutama terkait dengan masa lampau, terkait dengan sejarah perkembangan ekonomi Islam di masa lampau, baik itu dari kitab kuning maupun kitab-kitab kontemporer yang membahas tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam, karena itu akan memperkaya khasanah keilmuan kita tentang pemikiran ekonomi Islam yang hingga hari ini masih terus dilakukan ijtihadnya untuk perkembangan, untuk bagaimana menjadikan sebuah lembaga dan juga sebagai pemikiran, juga sebagai konstitusi, juga sebagai institusi lembaga ekonomi Islam yang lebih bisa melihat seluruh aspek kekurangan, kelebihan, dan juga aspek perkembangan kita ke depannya, terutama umat muslim. Nah, oleh karena itu saya kira cukup ya untuk hari ini, tugas sudah saya berikan, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, dan juga saya salam kepada seluruh mahasiswa di sini. Jika ada banyak salah saya mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.